apa kabar kalian? Hai, gimana? Gimana? Udah dapat? Ada ya. Gimana ya? Gimana? Kalau dilihat? Gimana? Tuh, warnanya kayak jeruk kalau kata istriku. Oke, sebelum itu aku mau terima kasih dulu nih buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen ya kan. Buat kalian yang udah subscribe, aku terima kasih dulu. Buat yang udah percaya ya kan sama konten-konten ini. Lucu tuh duduknya. Terima kasih buat kalian yang udah support juga lewat subscribe kayak gitu ya kan. Karena subscribe kita itu sudah mencapai 1900 subscriber ya kan. Itu tanpa bantuan kalian nggak bakalan bisa di nominal seperti itu. Oke, gila ini gimana ya, aku mau nge-review nih lengkap semua. Ini udah aku pakai kisar berapa kilo ya, 9 kiloan lah udah aku pakai. Dari tadi tuh nyari muter-muter ya kan, cari tempat buat nge-review. Akhirnya datangnya di mana? Di tempat sini juga gitu loh. Oke, pertama nih yang mau aku review, aku bahas pertama itu dari desainnya. Gimana kalau dari sini? Gila, cakepnya bukan main cuy. Jadi kalau sama mama dilihat-lihat tuh, unit ini hampir mirip seperti unitnya dari anjir, diganggu orang ya kan. Oke, lanjut kalau gitu. Pertama tuh dari desainnya. Aku tuh kayak gimana, speechless sumpah. Speechless banget. Karena mungkin dari depan ya kan, itu gambaran dari U-Infly banget, tapi dari belakang tuh mirip seperti Vespa Matic apa ya, Armani apa gitu loh, intinya kayak gini, nah kayak gitu. Dan itu good look sekali ya kan. Mungkin kalau dari depannya enggak sih, beda ya kan, tapi kalau dari belakangnya cakep banget. Apalagi kalau sininya dimodif ya kan, sininya dimodif dikasih kayak apa gitu aksesoris ya kan. Aduh gila, cakep banget. Oke, setelah itu kita langsung ngebahas aja dari depan, dari panel instrumennya. Kita nyalakan seperti biasa ya kan. Itu seperti ini, lengkap ya kan. Tuh udah 10 km. Nanti kalau sama man dipencet rem, dia langsung ke trip meter. Tuh dia langsung ke trip. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa kilometernya nggak bisa jalan, itu karena memang settingannya dari kontrolernya seperti itu. Jadi jangan khawatir. Nah, yang aku suka dari speedometer yang baru ini, dia itu komplek. Terus ada varian warna hijaunya juga, kayak gini. Dan dia nyala hijaunya tuh keren gitu. Tapi kalau sama mama dipakai sambil jalan, ini tuh nanti nggak kedip-kedip. Ini kan kedip-kedip tuh. Nanti kalau sama mama dipakai sambil jalan, tuh itu dia nyala terus. Keren gitu loh. Terus speedometernya ini untuk kecepatannya juga dia kecil, nggak alay sih, kan? Nggak alay. Terus dia kalau standby gede, tapi kalau dia jalan ada kecepatannya, dia langsung kecil ukurannya. Kayak gitu. Terus ini dikasih baterainya gede banget. Kayak itu. Ini tulisan U-Infly-nya. Kalau sama kita amati lagi, terus ini ada beberapa apa tadi, kayak instrumen, kayak indikator buat baterai atau gas, terus atau apa gitu, nanti ada semua di sini, itu lengkap kayak gitu. Sama kayak di rem juga. Nah, dia ada tanda seru di situ. Tuh, terus ini tulisannya ready. Tapi meskipun kita gas juga nanti ready-nya hilang kayak gitu. Kalau seumpama dari segi ini apa namanya, holdernya itu ada lampu, terus ada sein kanan kiri, terus klakson. Terus ini untuk speednya, jadi kalau sama dipencet ini, yang sini berubah ke 3, terus ke 1 kayak gitu. Jadi lengkap lah menurut aku. Terus untuk remnya empuk banget ketimbang punya saya yang Redfish 6 itu. Ini lebih empuk sekali. Terus ini sensor dari parkir, tombol parkir. Ini juga kanan kiri juga ada. Nah kayak gitu. Terus ini kontaknya. Setelah itu sini ada USB port. Jadi buat kalian yang mau ngecas itu ada di sini. Terus kalau aku lihat dari sistem kabelnya, menurut aku lumayan rapi ya. Tapi lebih rapi punya Redfish 6. Ada kayak gininya tapi panjang. Kalau ini kan kecil tuh, kayak pelit banget gitu loh. Ya, entah karena harganya murah atau gimana, aku nggak tahu. Terus ini dari depan
ada logonya, tapi ini stiker kayaknya ya emblemnya, kayak stiker biasa kayak gitu. Terus ini dari lampunya, tapi di atas lampu nggak tahu ini ada apa, mungkin ini buat obeng, lubang obeng gitu. Terus dari keranjangnya minimalis, nggak ada tutupnya, beda sama Redfish 6, dia ada tutupannya. Terus kalau seumpama dari suspensi depan, kita turun lagi ya kan. Oh ya, ini untuk lampu sein tuh. Kalau dari lampu, dia ada lampu kota sama lampu utama. Lampu utamanya dia apa ya kalau disebut ya, proyektor apa, proji atau apalah intinya kayak gitu. Ini lumayan terang kok. Terus ini suspensinya depan. Nah, buat kalian yang bingung suspensinya depan ini jedak-jeduk apa enggak, sama apa enggak kayak yang sebelumnya, ini suspensinya sama. Aku rasa ini sama. Dan tetap aja di sini dikasih stempet ya kan. Gak tahu kenapa dari Yunify itu dikasih stempet gitu. Aku bingung gitu loh. Tapi ya seperti itulah produknya. Terus ini apa namanya? Spakbor depan itu dia tinggi banget ya segini ya. Tinggi banget ini, 3 jari masuk. Jadi kalau kelihatan air gitu, airnya keluar dari sini nyiprat. Habis itu balik lagi ke sini. Jadi yang atas ini kadang kotor kayak gitu. Terus dari velg mirip persis sama punya Redfish 6. Redfish 6 mirip seperti ini, kaleng ya kan. Beda sama produk dari Pacific. Kalau Pacific itu ini aluminium cor ya, aluminium cast wheel kalau sama bahasa motornya kayak gitu. Untuk ukuran rodanya juga dia udah besar, tubeless juga. Untuk ukurannya ini di bawah, ukurannya itu. Nah, tapi enaknya kalau seumpama kita itu pakai ini apa, velg yang lama, itu mungkin dari spare partnya ini lebih mudah dicari ya kan, kayak gitu. Untuk dari kompartemen depan seperti itu. Kalau dari tengah, di sini ada gantungan. Gantungannya cukup enak ya, maksudnya dia ringkes banget, nggak muncul kayak gini ya kan. Ini kalau dipencet dia keluar, terus dia masuk lagi. Ini buat nomor rangka, ngecek nomor rangka ya kan. Ya, motor ini meskipun ada nomor rangka, nomor mesin, tapi tetap nggak bisa disekolahin ya BPKB-nya. Jadi jangan berharap kalian bisa nyekolahin surat-suratnya karena nggak ada gitu kan. Ya kan. Nah, terus kalau dari belakang joknya empuk banget ya kan, empuk banget. Nah, ini nanti aku kepengen nyoba itu buat boncengan berdua, aku sama istriku ya kan di sini. Dia kuat apa enggak? Aku takutnya sini patah atau gimana gitu loh. Ya kan? Terus di belakang joknya yang kita lihat. Nah, di belakangnya itu ada ini USB port, USB port, charging portnya. Jadi buat ngecas memang lewat bawah sini ya kan. Karena kemarin aku itu udah kondisi full, jadi aku nggak mau ngecas. Buat apa? Nanti kalau udah habis baru dicas seperti itu. Nah, kalau ini nggak tahu ya ini apa ya fungsinya. Kayaknya sih ini aksesoris biasa sih kayak gitu. Terus ini pedalnya jarang dipakai ya. Terus ini peset, mungkin waktu pengiriman. Aku ini belinya online ya, lewat toko oren. Terus ini footrest-nya ada di sini. Terus ini mau footrest, footstep, kayaknya sama aja sih. Cuman footrest itu emang buat istirahat sih kakinya. Kalau footstep buat injekan. Ya apa ya beda? Ya pokoknya itu buat itulah. Ini. Terus kalau dari belakang lagi, ya kan? Ini lampu sein, ini lampu rem. Dan lampu remnya ini kalau seumpama kita nyalakan, lalu kita pencet, itu dia lebih cerah kayak gitu. Terus ini footstepnya yang belakang. Cuman aneh ya kalau seumpama footstepnya gitu dipakai, jadi ini kayak terlalu ke belakang gitu orangnya ya kan. Jadi pantatnya di sini, kakinya di sebelah sini ya kan. Ini kayak kurang proporsional gitu ya. Ya mungkin nanti kakinya tetap di sini sih ya kan. Kayak gitu. Jadi ini tuh motor sebenarnya aku lebih suka warnanya yang warna hijau. Tapi nggak tahu kenapa istriku pilihnya yang warna orange gitu loh ya kan. Jadi kemarin tuh aku sempet ya kan, ada YouTuber di sebelah itu dia awalnya pesen warna putih ya kan. Awalnya aku tuh pengennya warna putih atau krem gitu loh. Terus istriku bilang, ya udah beli warna orange saja. Tapi aku dalam hati ketimbang orange mending warna hijau gitu. Cuman istriku pilih warna orange gitu kan. Nah, nggak tahu ini warna favorit apa gimana. Kayak gitu. Terus untuk dari motornya, power motornya itu agak susah ya ini bacanya ya. Nyempil banget.
Ini tuh, itu tulisannya tuh. Jadi 48 volt 600 watt kayak gitu. Ini bannya besar, ukurannya 275 10. Jadi 10 ring 10 2/75 2.75 gitu. Terus untuk standarnya dia nggak di sini lagi, ada di bagian tengah. Jadi diinjek kayak gitu, diinjek kayak motor-motor konvensional seperti biasanya kayak gitu. Nih. Terus kemarin tuh aku kan beli lewat online ya kan. Lah, ternyata waktu beli tuh ini pecah. Cuy. Ya gimana ya? Agak nyesek sih, tapi ya emang itu resikonya kalau kita beli online. Makanya itu alasan aku kenapa kok nggak pernah mau ngasih link pembelian kayak gitu. Karena aku itu takut kalau sama kalian beli karena rekomendasi dari aku, terus kalian itu dapatnya jelek, nggak sesuai harapan kalian, itu akunya yang nggak enak ya kan. Aku tuh nggak mau kayak ngerusak apa ya kepercayaan kalian atas kelalaian orang lain gitu loh. Atas kelalaian orang lain akhirnya kalian yang apa kayak nggak trust lagi ke aku. Jadi akunya yang nggak enak gitu loh, sungkan sama kalian semua kayak gitu. Kalau sama dari segi apa ya, dari segi kenyamanan ini tuh jujur lebih nyaman ketimbang Redfish 6. Mungkin ya kan, mungkin karena joknya itu dia panjang ya kan. Kalau Redfish 6 tuh kan segini tuh. Nah, kita mau mundur lagi itu nggak enak. Dan ini kenapa lebih enak? Karena kita kalau mundur ininya, belakangnya ini, jumpingannya ini, munculnya ini, dia itu kayak nyandar ke tulang ekor kayak gitu loh. Jadi tulang ekor itu kayak nyaman duduk di sebelah situ karena kesandaran sama ini. Terus ditambah lagi stangnya ini lebih tinggi. Jadi stangnya ini lebih tinggi waktu dipakai. Nah, stangnya itu lebih tinggi. Ya mungkin kalau menurut aku sih lebih nyaman ya, tapi buat kalian yang mungkin badannya besar banget, kayaknya ya aneh gitu loh. Untuk kecepatannya sendiri, tadi itu aku udah nyobain speed 2, itu bisa sampai 45 km. Cukup kenceng, ya kan? Cukup kenceng banget. Cukup lah kalau buat keperluan sehari-hari kayak gitu. Gila sih, memang apa ya ini cantik banget, cantik sekali kayak aduh. Terus kayak bannya itu besar ya kan, shapingnya itu kayak mungkin dari beberapa kalian kenapa sih kok pilih varian Redfish kok nggak Dragonfly aja. Aku tuh suka Redfish karena modelnya itu dia classy banget. Terus kalau sama Dragonfly itu kayak aneh gitu loh. Duduknya lewat lagi olahraga. Kalau Dragonfly itu bentuknya kayak aneh, kayak terlalu sepeda listrik banget. Tapi kalau ini tuh kayak enggak sih, dia tuh kayak apa ya, out of the box dari genrenya sepeda listrik. Coba deh kalian amati sepeda listrik mulai dari Exotic, Pacific, terus apa ya, Fly juga, tipe-tipe yang lain dari model yang lain itu kayak menurutku itu kurang srek gitu loh. Tapi kenapa waktu RF8 ini muncul, walaupun itu dalam bentuk blueprintnya, animasinya, itu aku udah tertarik gitu loh. Bila pas waktu grand launching, grand opening itu ya kan, istriku lihat, nah kayak gitu. Jadi tertarik lah ya, dilalah rezeki juga dari Winfly-nya buat aku gitu loh, kayak gitu. Kalau untuk ini remote-nya sama ya, penggunaannya seperti biasanya, nggak ada perbedaan sama sekali. Cara penggunaannya persis, kuncinya juga persis sama Redfish 6. Jadi enak lah kalau kita cari spare partnya, kayaknya lebih gampang. Mungkin yang kurang dari sini tuh fitting dari ini rem stangnya itu kayak agak sedikit mencrek, tapi overall ini enak banget, enak sekali. Jadi buat kalian yang punya dana lebih ketimbang beli apa ya, Dragonfly 7 atau Redfish 6, mungkin kalian punya dana lebih, itu bisa beli yang ini. Karena ini buat boncengan ngantar anak, belanja, boncengan orang dewasa itu bisa. Dan nyaman juga kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kali ini aku ngebahas ini dulu, nge-review dulu, ya kan. Kalau sama untuk hal yang lain, dari kecepatannya seperti apa, kemampuannya seperti apa, durability-nya seperti apa, pengecasannya seperti apa, perawatannya seperti apa, saksikan terus aja di
channel ini nanti akan aku bahas. Dan kalau kalian ngasih ada beberapa tambahan, kritikan, saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti biar aku bikinkan videonya kayak gitu. Wah, aduh, cantik bener. Oke, sekian dulu ya videonya. Aku pengen menikmati indahnya motor ini, ya kan. Oke, sebelum itu mungkin kalian ada yang penasaran top speednya berapa kalau sampama tanpa dipakai, ya kan. Aku mau pamer nih buat kalian nih, biar makin ngepengen kayak gitu, ya kan. Tuh, ini speed 1. Ini speed 1 nih. Tuh, speed 1. Kita lanjut speed 2. Tuh, speed 2 bisa tembus sampai 47, 48. Tapi ketika dipakai 45 itu ketangkep loh. Speed 3 nggak berani pakai nih. Speed 3 karena kencang banget. Di Malang sini tuh karena rame jadi nggak bisa. Speed 3 nya 52, 53. Mungkin kita bisa pakai kecepatan 50 km per jam. Dan itu kencang sekali. Bayangin aja kita jalan 50 km per jam pakai motor. Setelah itu coba bayangin pakai ini. Karena itu enteng jalan segitu. Rasanya kayak melayang cuy. Serius nggak bohong. Gitu. Kalau sama kalian pengen tahu dapatnya apa aja waktu kita beli, ya kan, bisa nonton di video sebelumnya gitu. Kalau sama kalian ada yang ditanyakan bisa aja tanya di kolom komentar. Oke, ya kan. Sekian dari saya. Kalau sama ada yang kurang kalian tambahin sendiri. Dan kalau ada yang kurang lagi aku mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tak luput dari kesalahan kayak gitu, ya kan. Oke, see you on next video. Didi.